Buah pisang di kebun kecil kami raib diserobot pencuri. Kepada kami cuma ditinggalkan bekas-bekasnya, ceceran kotoran bekas cacahan di mana-mana. Semakin kami pandangi aneka kotoran ini, semakin kami merasa terintimidasi. Mencuri ya mencuri, tetapi ya jangan sambil meledek seperti ini. Kotoran itu seperti sengaja diacak-acak sedemikian rupa, agar efek kehilangan ini lebih terasa. Maka setiap memandangi serpihan itu, yang terbayang adalah serpihan hati kami sendiri. Tetapi yang disebut kami itu, sebetulnya cukup diwakili oleh bapak saya. Kebun sepetak itu adalah ladang kegembiraan di masa tuanya. Beliau pula yang merawat, mencintai, dan memperlakukan kebun itu sebagai teman di hari tuanya, tak terkecuali pisang yang hilang itu. Setiap detail pertumbuhan pisang ini tidak lepas dari pengamatannya. Ketika ia sudah mulai berbunga dan menongolkan jantungnya, bapak berkabar dengan gembira. "Pisang di kebun kita mulai ada hasilnya," katanya waktu itu. Pisang ini melulu yang ia bicarakan setiap saya berkunjung kepadanya. "Sudah mulai muncul buahnya," kata bapak. "Kau perlu menengoknya," tambahnya. Saya biasanya selalu mengiyakan dan pura-pura gembira terhadap tema ini, walau pikiran saya sebetulnya mengembara kemana-mana. Ke sejumlah pekerjaan yang belum usai, ke rencana-rencana yang masih terbengkalai, ke target-target hidup yang memenuhi benak. Maka persoalan pisang itu pasti menjadi tema yang menyebalkan jika yang berbicara bukan bapak saya. Di hari-hari berikutnya, pisang ini lagi yang menjadi tema wajib dialog kami. Ia telah membesar. Beberapa minggu lagi telah bisa dipotong. "Tengoklah kalau ada waktu," katanya. Lama-lama saya penasaran juga. Toh jarak kebun itu hanya sekelebatan dari rumah, maka tak ada salahnya menengok buah yang menjadi isu terpanas dalam keluarga besar kami. Wow, boleh juga. Ranum, mulus, dan penuh. Buah ini tumbuh sempurna, dan dari pisang jenis kesukaan saya pula. Kini ganti sayalah yang bersemangat, berbicara tentang pisang ini. "Ini panen pertama sejak kebun ini jadi milik kita," kata saya kepada istri. "Nanti ajak anak-anak menengoknya," kata istri. "Tengok sekarang juga," teriak anak-anak. Pisang ini telah menjadi kegemparan di rumah kami. Sampai kemudian hari penentuan itu tiba. Kami telah menghitung hari. Bapak adalah pihak yang pasti amat cermat soal ini. Mulai dari membangun rumah, menentukan hari pernikahan saya, sampai hari kapan memanen buah pisang, tak pernah lepas dari hitung-hitungan hari baik Bapak. Tetapi mungkin karena saking telitinya menghitung, Bapak malah kalah cepat dengan pencuri, yang ternyata juga memiliki hari baiknya sendiri. Pisang kebanggaan kami lenyap, dan yang tinggal hanya cacahan kotoran di sana-sini. Saya melihat Bapak yang terpukul dan amat kecewa. Saya mengerti betul kekecewaan jenis ini. Karena ada saja pagar-pagar yang lebih baik dibiarkan kosong, padahal ia bisa dirembeti oleh tanaman anggur, tetapi batal dilakukan cuma karena jika ia berbuah, kita khawatir kalah cepat dengan pencuri. Ada seseorang yang memilih menebang pohon buahnya, karena tak tahan melihat betapa pohon ini tak pernah tenteram dari gangguan. Ketimbang diganggu, lebih baik sama sekali tidak menanam. Daripada sakit hati, lebih baik semuanya tidak makan. Begitulah kejamnya kekecewaan ini,
sehingga seseorang merasa lebih tidak menanam sama sekali, dan puncaknya, lebih baik sama-sama tidak makan. Saya dan bapak saya pasti juga tidak terlepas dari kekecewaan semacam ini. Cuma kami berdua sepakat untuk saling menyemangati. Ayo tanam lagi, meskipun akhirnya cuma untuk dicuri lagi. Karena jika seseorang enggan membangun cuma karena takut rusak, enggan mandi cuma karena takut kotor lagi, ogah makan cuma karena pasti lapar lagi, bumi bisa berhenti berputar, dan kehidupan akan macet. Maka pisang yang hilang ini membuat kami malah menjadi semangat sekali. Belum pernah terjadi dalam hidup kami, pencuri malah menyemangati kami seperti ini. Sekian dan terima kasih.